Allah kita. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada mendung bertanda hujan mau turun. Tetapi pasti bapak mama pun hati sambil mendung. Ada orang tua yang bersuka cita. Bepu anak semua lulus SD. Pasti kau membaca cerita begitu. Dulu zaman kami kalau begitu mau sampai hari ujian nasional, dulu bilang ujian nasional tingkat SD. Begitu kotong omong bilang mau ujian nasional, kotong pun bapak mama itu orang paling tak sibuk. Padahal kotong yang mau ujian, tetapi dong yang tak sibuk. Biasanya selama sekolah yang 6 tahun itu bapak mama kotong jarang makan telur, jarang minum susu. Makanan bukan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi pas kalau ujian, dia bilang aji mumpung. Kenapa beta bilang aji mumpung? Telur rebus, susu kental, makanan yang bergizi dan enak-enak. Bahkan mentua akan siap dia pun ayam kampung. Untuk kalau bisa tiap pagi kotong dapat ayam rebus. Itu pengalaman saya bapak mama. Jadi ketika hari ujian itu hari yang menggembirakan untuk orang tua. Karena di pembahasa di Oiboy bilang step by step. Sudah dilewati bapak komite. Step by step sudah dilewati. 6 tahun itu bukan waktu yang terlalu cepat. Tetapi tentunya pergumulan waktu yang terlalu lama. Orang tua pokok pakai kerja kebun, tanam ubi kayu, tanam pisang. Tiap hari Senin harus berupaya untuk sampai di pasar Batu Putih lebih dahulu. Karena mengingat anak sekolah. Anak sekolah. Jangan om bilang sekarang ada PKH ibu pendeta. Jadi son pakai yang begitu. Poi. Karena anak sekolah itu tiap hari dibilang, mama beta pun kawan pun jajan itu 2.000. Kalau beta pun kalau bisa 5.000. Maka itu dia pun nama mutminat loh. Pas-pas. Tetapi tentunya bahwa ini suatu suasana kegembiraan bagi orang tua. Bagi 18 anak yang mau ujian. Senang kok susah hati. Salah satu saya jawab coba. Nona talan senang kok susah hati. Senang. Jangan karena dekat mama dan bapak komite jadi bilang senang. Yang nyong yang baju kuning ini nyong siapa? Senang kok susah hati. Senang. Ada orang yang dia senang saat omong bilang mau ujian. Karena apa? Dia telah mempersiapkan diri dengan matang. Dia senang bahwa dia pun kualitas akan diuji selama 6 tahun. Dia belajar sudah sia-sia. Dia senang karena dengan tekun belajar kemudian dia akan memperoleh waktu di mana ujian dan selesai. Lulus ke sonde tergantung beliau. Tetapi ada juga yang sudah senang. Kenapa sehingga orang sudah senang ketika berhadapan dengan ujian? Nona talan ma pendeta mau kasih tahu. Aan tunggal nom. Orang sudah senang mau ikut ujian hanya karena dia akan berhadapan dengan soal, bukan dengan jawaban. Kalau seandainya dalam itu lembaran kertas tulis jawaban, semua akan bilang kotong sama mau ujian. Tetapi karena kita akan berhadapan dengan soal ujian, maka akan ada yang susah hati. Kalau yang susah hati itu begitu masuk dan duduk, yang pertama dia berdoa. Tetapi yang kedua dia suruh pakai jurus. Itu dia pun jurus. Hati-hati. Kalau selama 6 tahun guru mengajar kasih itu jurus, maka potong ikut itu jurus. Kena kosonde, pas kosonde, mantap kosonde. Kalau buka mata kana. Tetapi kalau sambil kita tutup mata, diibaratkan bapak-bapak cakar kape. Syukur-syukur kalau kena nona. Tetapi kalau tidak kena, maka sial sudah. Yang bapak-bapak yang cakar kape dong senyum-senyum. Kelihatan dari muka. Ujian tentunya untuk menguji kualitas. Kualitas kemampuan, kualitas
dia sampai kelas 6, kelas 9, kelas 12. Dia akan diuji. Tetapi tentunya untuk menemukan kualitas anak itu bukan hanya tergantung dari anak itu sendiri. Ada di Bapak Ibu guru yang pokok pakam mulai dari A, huruf apa? A. Ini A besar ke kepala, ini A. 1 tambah 1. Yang kotong kana pukul, yang kotong kana cubit, yang kotong kana mas parak. Diuji di kualitas. Di situ akan terukur bahwa itu guru juga punya kualitas. Kalau itu anak bisa melewati itu ujian dan kemudian dia memperoleh hasil yang baik. Suatu ketika ini kesaksian Bapak Mama. Saya dan Pak Bin jalan-jalan di depan kantor agama ya, Pak Bin. Kantor agama Soed di Kobelete. Kemudian ada seorang murid. Dia tergantung di ototrek. Ini anak murid ini, beta tidak tahu itu Pak Beni pun anak murid. Dia heboh sekali. Pak, wah, Pak ini disojo orang kenal. Kemudian saya tanya Bapak Mama, Pak Beni itu siapa kok kenal sama Pak Beni? Ibu mau tahu itu beta pun anak murid. Pak pun bangga yang Pak pun anak jadi konjak. Pak guru tidak berkualitas. Ya. Ini bukan kesaksian, tetapi ini motivasi untuk kotong sebagai pendidik. Tentunya bahwa kalau anak mau berhasil tergantung dari pengguru. Anak mau berhasil tergantung dari orang tua memberi dukungan. Anak mau berhasil tergantung dari bagaimana sekolah memfasilitasi dia. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu pendidik, entah itu sekolah merupakan suatu perkumpulan dalam satu wadah. Dan kita yang mempersiapkan anak itu untuk kemudian dia berkualitas. Tetapi tentunya bahwa ketika kita mempersiapkan saja tidaklah cukup. Kata ini firman Tuhan, iman dan hikmat. Siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Tuhan yang empunya hikmat. Siapa yang kekurangan? Bukan hanya soal kotong belajar, bukan hanya soal kotong tahu, bukan hanya soal 6 tahun kotong ada di sini. Tetapi bagaimana kotong mengandalkan Tuhan nanti dalam menghadapi ujian. Tetapi ingat juga 18 anak, jangan bilang kotong berdoa habis, tenang bisa. Kalau biasa sudah berdoa kotong bilang tenang, berdoa. Apalagi mau ujian bikin kau di mama dan bapak piko cari hamba Tuhan lain baru berdoa. Minta ampun dengan tenang. Itu hamba Tuhan itu jitu. Jadi beta sampai itu tinggal. Entah bina. Mengandalkan Tuhan itu yang utama. Firman Tuhan bilang dalam Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi ini Yakobus memperlengkapi bilang siapa yang kekurangan di hikmat, baiklah dia meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memperlengkapi dengan cara. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, orang tua, pendidik, sekolah yang tentunya selama 6 tahun telah mempersiapkan anak-anaknya. Mulai dari tanggal 19 besok kita akan menyaksikan bersama. Bahkan kita akan menguji kualitas anak-anak kita. Bukan hanya sampai dengan mereka lulus SD, tetapi ada banyak harapan. Tadi Mama Tungga bilang, kotong mesti bergumul PSMP lah. Semua PSMP lah. Itu berarti bahwa kita memiliki harapan. Orang tua memiliki harapan. Kalau beta sekolah sudah betul, maka beta pun anak pun sekolah harus lebih baik dari beta. Dukungan itu dibutuhkan. Doa dan harapan besar. Mari kita mendukung mereka untuk menjadi orang-orang berkualitas. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, anak-anak sebanyak 18 orang. Terkadang ujian tidak menyenangkan. Tetapi tentunya apabila dalam tuntunan Tuhan, ujian akan sangat menyenangkan. Bergantung kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan,
maka Dia akan menolong dan menuntun sampai selesai. Tuhan menolong kita sekalian. Selamat memasuki ujian praktek anak-anak SD Impres Mio. 18 orang, 10 anak laki-laki, 8 anak perempuan. Telah dipersiapkan orang tua, telah dipersiapkan pendidik, telah dipersiapkan sekolah menjadi anak-anak berdaya guna. Takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin.